Baik, sekarang kita memasuki pada perhitungan penjumlahan. Hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Contoh, 268,325. Angka 5 diragukan. Dan ini angka 8 diragukan. Ketika dijumlahkan terdapat satu angka yang diragukan. Ya kan? Angka 3 diragukan, maka penulisannya sudah benar. Ya kan? Berikutnya 7 dan 8 diragukan. Ketika dijumlahkan harus disejajarkan 8 di sini dan 7 di sini. Berarti 2 angka yang diragukan. Yang benar adalah penulisannya harus satu aja. Angka yang diragukan yaitu 2,568. 7 dan 8 dibuat ke atas ya. Jadi di sini 8. Di sini ada 7 dan 8 diragukan. Kita jumlahkan di sini dan di sini. 2 angka dengan garis bawah diragukan menjadi 4,0. Dibulatkan sampai ke sini karena di sini yang diragukan. Oke, baik. Pada perhitungan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Contoh seperti ini. 5 diragukan, 8 diragukan, jadi angka 7 diragukan. Hanya ada satu angka yang diragukan, berarti sudah benar penulisannya. Berikutnya 7 diragukan dan 8 diragukan. Dikurangi ya. Sekian dan sekian. Jadi ada 2 yang diragukan di sini. Oleh sebab itu menjadi 2,086. 2 dibulatkan ke bawah ke 6 ini. Hanya satu angka yang diragukan. Berikutnya 3,7 dikurangi 0,348. 7 dan 8 diragukan. Di sini dan di sini. Berarti ada 2 angka yang diragukan. Maka penulisannya jadi seperti ini. 3,35 lalu dibulatkan lagi menjadi 3,4. Ganjil ya, dibulatkan ke atas ya, seperti ini. Baik. Contoh berikutnya itu perhitungan penjumlahan. Sama ya. Contoh yang lain seperti ini. 7 dan 8 diragukan. Lalu ditulis 2,568. 7 dan 8 dibulatkan ke atas. Ya kan? Jadi 8. 7 ini jadi 8. Hanya ada satu angka yang diragukan. Kalau ini 2 ya. Ingat bahwa perhitungan penjumlahan hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. 3 dan 2 diragukan. Dijumlahkan turun ke sini. Harus jajar semua ya. 2 angka diragukan menjadi satu angka yang diragukan menjadi 3,226. Berikutnya pengurangan lagi. Ini dan ini diragukan. Satu angka diragukan menjadi 3,131. Jadi sudah benar ya. Hanya satu angka yang diragukan. Berikutnya ini dan ini diragukan di garis bawah. Angka 6 diragukan dan 2 diragukan. Di sini dan di sini. Hasilnya menjadi 5200. Dibulatkan sampai ke sini ya. Jadi hanya memiliki satu angka yang diragukan. Baik, berikutnya. Pada perhitungan perkalian maka hanya memiliki angka penting hasil perkalian tersebut maksimum sebanyak dari unsur bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Unsur-unsurnya ini ya. Hasil perkaliannya ini. Ternyata unsur yang terkecil ya itu 3,7, 2 angka penting. Harusnya di sini aja dia. Ditulis seperti ini karena 2 angka penting. Hasil dari perhitungan perkalian. Sama di sini perkaliannya 4 angka penting, 2 angka penting, 3 angka penting. Yang dicari yang terkecil.
2,4, dua angka penting. Jadi 14 di sini aja. 14 dibulatkan ke atas, 7, 4, lebih dari 5, 7 ya. Jadi 150 sampai puluhan ya pembulatan. Berikutnya 3,22 kali 2,1, dua angka penting di sini. Berikutnya juga hasilnya 4 angka penting harus dibulatkan menjadi 0,6,8. Baik, pada perhitungan pembagian maka banyaknya angka penting dari hasil pembagian tersebut memiliki angka penting maksimum sebanyak dari unsur bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Sama ya, dengan perkalian yang sedikit berapa, yang ini juga sama, yang paling sedikit berapa. Ini 4 angka penting, ini 2 angka penting. Jadi hanya 26 aja walaupun dia memiliki 5 angka penting di sini. Ditulis 26. Ini 4 angka penting, 3 angka penting. Kita pilih yang 3 angka penting. Hasilnya 0,57062. Ini 0 bukan termasuk angka penting ya. Berarti yang di sininya yang termasuk angka penting. Ya kan? Berarti yang ditulis ya 571. Nolnya tetap ditulis. Seperti ini, 300.000 dibagi 100. Tapi 100-nya di sini yang di garis bawah, yang di sini. Berarti hanya 2 angka penting. Ya kan? Hasilnya 3.000. 3.000 ya ditulis aja di sini. Angka pentingnya sampai di sini. Hanya 2 angka penting. Yang berikutnya tetap ditulis. Ya kan? Jadi ada yang nggak ditulis dan ada yang ditulis. Kalau di belakang koma ya sebaiknya nggak perlu ditulis, digenapkan. Kalau di sini ditulis. Ya kan? Karena bukan desimal. Berikutnya pada perhitungan antara angka eksak dan angka penting, maka hasil pembagian atau perkalian tersebut memiliki angka penting maksimum ya. Angka penting maksimum sebanyak dari unsur bilangan yang memiliki angka penting terkecil. Contoh, satu koin setebal 2,32 mm. Jika ditumpuk 6 berapa tingginya? 2,32 mm kali 6. 6 ini kan angka eksak nih ya. Ditumpuk 6. 13,92. Jadi angka pentingnya cuma di sini 3 ini. Ini di sini 4 berarti dikurangi. Ya kan? Jadi hanya 13,9 mm. Berikutnya contohnya. Suatu segitiga dengan kelas 3,23 dan tinggi 5,741. Hitung luas segitiga tersebut dalam sentimeter. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi 0,5 kali 3,23 kali 5,741. Hasilnya 9,271. 05 bilangan eksak ya. Karena ini bukan hasil dari pengukuran. Ini angka penting dan angka penting. Jadi angka pentingnya yang paling kecil yaitu 3 ini, 3 angka penting. Jadi dirubah jadi 3 angka penting ini. Ingat, yang setengah ini bukan angka penting, bukan hasil dari pengukuran. Suatu benda dengan volume yang harus ditentukan seperti berikut. Panjang, lebar, dan tinggi seperti ini. Berapa volumenya? Yang dihitung aja, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Seperti ini. Angka pentingnya di sini ternyata cuma 1. Ya ini aja, 0,03 yang di sini 1. Berarti ya dikenapkan ke atas 2 cm gitu aja. Ya kan? Kalau volume gibek. Berarti hanya memiliki 1 angka penting sesuai dengan yang di sini. Di sini dan di sini sudah nggak dianggap ya. Yang terkecil di sini. Batu bata yang ditumpuk akan dicari ketinggiannya jika ditumpuk sebanyak 10 dan tinggi batu bata tersebut adalah seperti ini. Tentukan ketinggiannya. Ketinggian tinggi batu bata kali 10. Tingginya 4,83 kali 10 tumpukan. Jadi 48,3. Sesuaikan dengan di sini 3 angka penting ya. Berarti ini sudah sesuai kan? Sudah sesuai. Ya sudah, nggak usah diganti ya, tetap seperti ini aja. Ingat ini yang eksak ya. Eksak tidak dijadikan sebagai suatu acuan ya kan.
Baik, paham? Sampai di sini berikutnya. Pada perhitungan bilangan penting yang dipangkatkan, maka banyaknya angka penting yang dihasilkan adalah sebanyak angka penting yang dipangkatkan. Seperti ini, 3 angka penting dipangkatkan 2. Hasilnya seperti ini, banyak ya. Berarti ini berapa? 5 angka penting. Kalau di sini 3, ya disesuaikan aja 3. Berarti sampai di sini. Cuman nolnya tetap ditulis, kita tulis garis bawah aja. 998. Di sini ya digenapkan ke bawah ya kan. Jadi 3 angka penting di sini. 3,6 pangkat 2. Hasilnya 12,96. 4 angka penting dan 2 angka penting. Ditulis 2 angka penting. Ini digenapkan jadi 13. 2 angka penting sesuai dengan yang awal. 2 angka penting di sini. Berapa angka penting? 2 angka penting ya. 2 angka penting hasilnya walau banyak. Di sini hasilnya banyak di sini, lalu kita tulis saja seperti ini, 2 angka penting di sini tetap ditulis. Angka pentingnya kan hanya di sini saja, jangan keliru ya kan? Pada perhitungan akar suatu bilangan penting, maka banyaknya angka penting yang dihasilkan adalah sebanyak angka penting yang diakarkan. Contoh, ini berapa? 1 angka penting, ini banyak ya, berarti hanya 1 aja yang dipentingkan di sini, yaitu 2 yang ditulis, yang lainnya titik ya, tulis titik gitu aja. 142 akar, segini banyak. Jadi berarti ini hanya 3 angka penting, tulis 3 angka penting. Ini seperti ini, 144, 3 angka penting, lalu hasilnya 12. Terus gimana? Ya tulis saja 12,0. Jadi tetap 3 angka penting, ya kan? Kurang ya, ini kurang ditambah 0 kalau kurang. Kalau kelebihan ya udah dihilangkan. 68 akar 3, hasilnya sekian, banyak banget. Jadi cuma ini aja ya, 2 angka penting ya. Ditulis saja 4,1, 2 angka penting. Ya kan? Mudah ya. Kalau belum hafal diulang-ulang aja. Baik. Sekian dari contoh soal dari penerapan angka penting pada operasi perhitungan, baik hitung jumlah, kurang, pembagian maupun perkalian. Oke, sekian.